Vietnam tebar ancaman jelang Piala AFF U23. Viral Vandenberg sanjung progres skuad Garuda Muda. Sindiran Malaysia usai Jordi Amat gabung Persija Jakarta. Erick Thohir tantang balik desakan adanya Liga Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sindiran Malaysia usai Jordi Amat gabung Liga Indonesia. Erick Thohir tantang balik diadakannya Liga Putri Indonesia. Yang selanjutnya, Vietnam tebar ancaman jelang AFF U23. Yang terakhir, Gerald Vandenberg sanjung skuad Garuda Muda Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Keputusan Jordi Amat bergabung dengan Persija Jakarta turut mengundang sorotan negara tetangga Malaysia. Seperti yang diketahui, bek berusia 33 tahun itu didatangkan dari JDT. Jordi Amat bakal menjadi andalan tim Macan Kemayoran pada musim mendatang dengan kontrak 2 tahun. Sejumlah The Jackmania pun menyambut Jordi Amat dengan sorak-sorai penuh kegembiraan. Bahkan, sang pemain diumumkan meriah di Jakarta International Stadium. Sebelumnya, Jordi Amat termasuk di antara 11 pemain yang berpisah dengan JDT setelah mencatatkan 66 penampilan dengan 3 gol dan 6 assist selama 3 musim. Usai resmi berpisah dengan klub elit Liga Malaysia itu, Jordi Amat sempat dikaitkan dengan sejumlah klub termasuk tim dari Spanyol yakni Almeria dan Malaga. Namun, bek berdarah Sulawesi itu justru memutuskan untuk membeli Persija Jakarta selagi sempat dikaitkan dengan Persib Bandung. Menanggapi hal tersebut, media Malaysia makan bola tampak heran dengan keputusan Jordi Amat. Kehadiran Jordi Amat yang berusia 33 tahun membuat mantan kapten JDT itu memutuskan untuk kembali ke Indonesia, alih-alih pindah ke Spanyol seperti yang dilaporkan sebelumnya. Tulis makan bola. Tak bisa dipungkiri, Jordi Amat merupakan bek timnas Indonesia yang memiliki segudang pengalaman di Eropa. Kepindahannya ke Liga Malaysia sejak beberapa musim yang lalu juga mengundang titik pedas dari pecinta sepak bola tanah air. Terlebih, performa Jordi Amat dianggap menurun lantaran tensi Liga Malaysia yang tidak begitu tinggi. Stadion Indomilk Arena menjadi saksi aksi protes damai dari para pemain timnas putri Indonesia usai laga kualifikasi Piala Asia 2026 melawan Taiwan. Meski menelan kekalahan tipis 1-2, perhatian justru tertuju pada momen emosional saat para pemain membentangkan spanduk berisi permintaan yang ditujukan langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tulisan dalam spanduk itu cukup sederhana namun syarat makna. Pak Erick, kapan Liga 1 Putri digelar? Seruan ini menjadi simbol keresahan yang selama ini terpendam di kalangan pesepak bola wanita Indonesia. Spanduk itu sendiri diberikan oleh supporter yang hadir langsung di stadion, lalu direspon para pemain dengan membentangkannya saat mengelilingi lapangan setelah pertandingan berakhir. Desakan untuk segera menggulirkan Liga 1 Putri bukanlah hal baru. Pertanyaan serupa telah berulang kali disuarakan, baik oleh pemain maupun pecinta sepak bola wanita di Indonesia. Namun hingga kini, Liga Putri kasta tertinggi masih belum terlaksana. Menanggapi desakan tersebut, Erick Thohir yang ditemui usai laga di arena pintu VIP Stadion Indomilk memberikan jawaban singkat. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah menjelaskan situasi ini dalam berbagai kesempatan sebelumnya. Menurutnya, pembentukan Liga 1 Putri masih menghadapi berbagai tantangan yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah ketersediaan pemain dan tim yang memadai. Saya sudah jawab berkali-kali, saya nggak mau mengulang, saya tidak takut tekanan dan realitanya memang belum, kata Erick. Supporter yang ikut menyaksikan sesi wawancara pun ikut bersuara, melontarkan aspirasi secara langsung di hadapan Erick. Mereka menuntut kejelasan soal kelanjutan Liga 1 Putri dan menyoroti realitas kehidupan para pemain yang masih jauh dari kata sejahtera. Ketiadaan Liga 1 Putri membuat para pemain minim kesempatan untuk mengasah kemampuan dalam kompetisi profesional yang berkelanjutan. Selain itu, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui karir sepak bola juga menjadi tertunda. Timnas Vietnam U23 makin menunjukkan kesiapannya menjelang perhelatan Piala AFF U23 2025. Hal tersebut sekaligus menjadi ancaman tersendiri bagi skuad Garuda Muda. Bagaimana tidak, The Golden Star Muda baru saja menjalani rangkaian uji coba dengan hasil memuaskan. 2 kali menghadapi China Taipei, tim besutan Kim Sang-sik menang dengan masing-masing skornya adalah 5-0 dan 2-1. Pada laga yang digelar tertutup itu, Vietnam U23 menunjukkan progres yang tak patut diwaspadai. Setelah 2 kali menang atas Timnas U23 Taipei, Timnas U23 Vietnam akan terus berlatih di Stadion Baria hingga 13 Juli mendatang.
Lalu, pada tanggal 14 Juli, seluruh tim akan bertolak dari kota Ho Chi Minh ke Indonesia untuk berjuang di Piala AFF U23 2025. Turnamen mendatang cukup penting bagi U23 Vietnam. Selain target mempertahankan gelar juara, pelatih Kim Sang-sik beserta timnya harus melatih pasukan, menyempurnakan personel, dan gaya bermain untuk mengincar dua target penting lainnya, yakni kualifikasi Asia U23 2026 pada September mendatang, yang dilanjutkan dengan SEA Games ke-33 pada akhir tahun. Fakta tersebut menjadi tantangan bagi timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenberg. Terlebih, skuad Garuda Muda batal menjalani laga uji coba selama pemusatan latihan. Gerald sendiri mengantisipasi hal itu dengan internal 11 lawan 11. Meski bersifat internal, laga ini tetap dianggap bernilai strategis karena akan memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk menunjukkan kemampuannya dalam simulasi pertandingan nyata. Meski baru sebentar menukangi Garuda Muda, Gerald Vandenberg sudah yakin dengan kualitas skuad besutannya jelang Piala AFF U23. Seperti yang diketahui, ajang tersebut menjadi panggung pertama Vandenberg bersama timnas Indonesia U23. Meski sudah bergabung sejak Januari 2025, pelatih asal Belanda itu baru mendapatkan kesempatan bersua anak asuhnya dalam pemusatan latihan di Jakarta pada akhir Juni 2025. Vandenberg menyadari bahwa dirinya belum lama bersama timnas Indonesia U23. Dengan minimnya waktu persiapan, tentu muncul keraguan. Namun begitu, dia optimis skuad Garuda Muda tampil kuat di Piala AFF U23 2025. Meskipun kami belum lama bersama, saya telah mengamati banyak pemain dan saya merasa mereka memiliki banyak talenta. Kami percaya bahwa kami bisa membentuk tim yang hebat, terang Vandenberg. Pasukan Vandenberg akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Brunei Darussalam U23. Laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 Juli mendatang. Untuk itu, mari terus beri dukungan positif untuk skuad Garuda Muda. Meski hanya di level AFF, ajang kali ini menjadi simulasi penting bagi Jens Raven dan kawan-kawan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ajang tersebut bakal berlangsung pada September mendatang. Tentunya para pemain keturunan bakal dipanggil untuk meningkatkan kualitas tim.